Halo teman, masih denganku Awang Kagunan, masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, Bunda selalu bilang, tenang, menep, biar bening. Maksudnya apa, Bun? Iki mesti pernah WA aku, dan aku pernah menjawabnya seperti ini. Tenang, ya tenang itu supaya kita bisa meredam emosi biar tidak kemerungsung. Jadi setiap ada permasalahan kita harus percaya. Setiap permasalahan yang hadir itu pasti sudah dilengkapi dengan solusinya. Gitu. Jadi setiap masalah itu sudah pasti dilengkapi dengan jalan keluarnya. Karena Tuhan juga sudah berjanji tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Jadi kalau misalnya kita diuji, ngomong diuji ini rasanya kayak berat banget ya. Kalau misalnya kita sedang diuji, ya pasti itu semua sudah terukur, ya. Pasti sudah terukur bahwa kita dianggap sudah mampu untuk melewati semuanya. Tapi kadang kita ini kan kegedean bingungnya, kegedean galaunya, kegedean risaunya, ada ketakutan, ada kekhawatiran dan segala macam yang ada di dalamnya. Jadi ketika ada permasalahan dan pada saat merespon permasalahan itu dengan rasa bingung, sedih, kalut, gundah, gulana, terus takut, khawatir dan segala macamnya, di mana semua rasa itu adalah rasa-rasa yang kurang bisa memberdayakan kita. Ya kita tidak akan bisa lebih cermat. Kita tidak akan bisa melihat peluang-peluang yang sebenarnya sudah disiapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Makanya dibutuhkan tenang itu ya, supaya kita bisa menurunkan tensi emosional yang disebabkan oleh permasalahan itu. Kalau kita tenang, badan kita lebih rileks, pikiran kita lebih rileks, pikiran kita bisa lebih jernih, ya. Lah ketika jernih, semua jernih, ya, kita bisa melihat semua permasalahan, semua problematika, semua tantangan kehidupan itu dengan lebih bening. Lek bening ini kan wis bener-bener clear, ngelihatnya itu juga enak. Semua jadi kelihatan lebih jelas, semua kelihatan lebih detail. Begitu maksudnya. Jadi di sini ya, setiap kali kita mendapatkan tantangan, ujian ini berat ya. Setiap kali kita mendapatkan tantangan kehidupan, itu harus diyakini bahwa Tuhan ngasihnya itu sudah lengkap dengan kunci jawabannya. Sama kalau kita ujian ya. Ingat nggak? Kalau aku dulu ujian THB, zamanku THB ya. Itu kan biasanya udah disiapin kuncinya, AB, terus CD, itu kan semua ada jawabannya, semua sudah disiapkan kunci jawabannya. Sama di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Setiap problematika, setiap masalah, setiap kesulitan, setiap tantangan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita itu sudah pasti dan harus diyakini bahwa Tuhan sudah menyiapkan solusinya. Bahkan ada kalimat begini, jika kita sedang dalam permasalahan, kita sedang dalam menghadapi kesulitan, ya, Tuhan itu hanya minta supaya kita itu diam, ya, sabar dan berdoa. Ya, Tuhan itu hanya minta kita sabar dan doa. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melakukan banyak hal, ya. Kita cukup terima
dengan ikhlas, terima dengan sukacita, habis itu bersabar. Bersabar itu bukan diem tok ya. Bersabar itu ya juga berupaya. Ya, di dalam sabar itu ada upaya. Ya. Kita bersabar, mencari peluang, mencari jalan keluarnya, ya. Mencari jalan keluar dengan tenang, dengan sabar, dengan bening, ya. Setelah itu banyakin doa. Karena biasanya ya Tuhan itu bekerja ketika kita diam. Ketika kita masih banyak acara, ya Tuhan itu akan diam. Tapi ketika kita sudah diam, barulah di situ Tuhan bekerja. Makanya ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan yang pelik, ya, kita coba tenang dulu, biar emosinya lebih tertata, biar rasanya lebih tertata, biar pikirannya lebih tertata. Nah, ketika kita sudah tenang, ya, habis itu dimenepke itu ya ibarat ini ya, kalau kita bikin kopi ya, tapi kopi bubuk ya, kita bikin kopi. Ketika kopi dimasukkan, gula dimasukkan, dan kita aduk itu cangkirnya dengan sendok ya. Ketika kita aduk, itu kan kita bisa lihat airnya berputar-putar dan butiran-butiran kopi itu masih mengambang. Nah, pada saat air berputar-putar dan butiran kopi itu masih mengambang, bisa dipastikan kita masih belum bisa meminumnya. Makanya butuh diendapkan dulu, didiamkan dulu beberapa saat, ya, dibiarkan, ya, didiamkan beberapa saat. Terus lama kelamaan kan butiran-butiran kopi itu akan turun satu persatu. Pelan-pelan butiran kopi itu akan turun satu persatu. Ketika semua turun, ya, kita bisa melihat antara sari kopinya, ya, sari kopi yang sudah tercampur air dengan butiran-butiran itu, butiran-butiran kopinya, letak kopi itu kan sudah terpisah. Nah, pada saat sudah terpisah antara sari kopi yang sudah tercampur dengan air, terpisah dengan letak kopi yang berada di dasar cangkir, baru kita bisa meminumnya, baru kita bisa menikmati kopinya. Pun dalam kehidupan kita juga begitu. Harus tenang, harus menep, ya. Kalau udah tenang, menep, itu kita bisa melihat semua permasalahan itu dengan lebih bening, lebih jernih, lebih jelas, lebih detail. Sehingga ketika pada posisi itu kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita, opportunity yang ada di sekitar kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jika ketika sudah menep pun masih belum bisa menemukan, ya udah diam, kembalikan pada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja untuk kita. Begitu ya. Aduh, ini udah ada pengumuman, agak sedikit terganggu. Terima kasih teman, semoga terjawab pertanyaannya. Rahayu. Dadah.